Kondisi tempat pelelangan ikan atau TPI Pautere di kota Makassar disebut semakin memprihatinkan. Jalanan di kawasan TPI rusak parah, berlubang, becek, dan dipenuhi genangan saat hujan turun. Aktivitas nelayan dan kendaraan pengangkut ikan pun terganggu akibat infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki. Sejumlah fasilitas di kawasan TPI juga terlihat kurang terawat. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HM Arsyad bahkan menyebut kondisi TPI Pautere saat ini dalam keadaan darurat. Arsyad dan jajaran pengurus termasuk Rai Suryadi menyampaikan kondisi TPI kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Mereka diterima di ruang rapat Wali Kota Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Selasa kemarin. Menurut dia, nelayan bersyukur karena pemerintah Kota Makassar disebut siap memberi dukungan terhadap kebutuhan masyarakat TPI. Dukungan tersebut mencakup persoalan penguasaan aset hingga rencana pembangunan kawasan TPI ke depan. Ia menilai selama ini retribusi yang dihasilkan dari aktivitas perikanan maupun gedung-gedung di kawasan TPI tidak pernah kembali dalam bentuk perbaikan fasilitas. Arsyad menjelaskan status pengelolaan aset TPI selama ini kerap diperdebatkan. Menurutnya, TPI pernah dikelola bersama antara pemerintah Kota Makassar dan Pemprov sejak awal pembangunan pada 1992. Namun setelah adanya aturan baru, pelabuhan hingga perikanan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Ia mengatakan kawasan tersebut telah dikuasai pemerintah Kota Makassar sejak 1955. Pemerintah kota sebenarnya ingin melakukan perbaikan, namun masih terkendala aturan kewenangan. Wali Kota Munafri Arifudin menyambut baik aspirasi yang disampaikan nelayan. Pemkot akan menindaklanjuti aspirasi dengan menugaskan Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel dan Pelindo terkait kejelasan aset. Pelabuhan Perikanan Untia diresmikan pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 15 Desember kalau tidak salah. Kenapa saya kaitkan dengan TPI Pautere dan Pelabuhan Perikanan Untia? Karena ada hal yang sangat signifikan pada saat itu, yaitu di mana TPI Pautere seakan-akan jadi alat ini. Karena sebelumnya ada pelayanan, tetap ada pelayanan di sana, pelayanan jasa bandara, baik SLO maupun surat izin berlayar (SIB) itu sempat ditiadakan. Nah kemudian persyaratan untuk mendapatkan BBM itu harus ada SPB dan SLO dan rekomendasi dari Sabandar atau kepala pelelangan, kepala PDD-nya. Itu pernah hilang. Jadi nelayan-nelayan ini kalau ada kebutuhan logistik BBM itu harus ke Untia dulu. Tapi alhamdulillah kami perjuangkan, bahkan seringkali kami juga jujur bahwa kami seringkali ancam bahwa ada demo melakukan hidup tapi dan sebagainya. Akhirnya bahkan saya pernah rapat di sana, saya sampaikan kita ini Musim Makassar kalau sudah lidah capek berbicara, maka mari yang keluar. Saya di rapat begitu di Dinas Pertanahan waktu di zamannya Pak Mansur dulu sebagai kadis, 2 kali dihadirkanlah legal Belindo, bagian hukum Belindo. Kemudian kita turun lapangan, diundang BPN. Jadi digambarlah bahwa sebenarnya di mana batasnya ini HKM Belindo. Ternyata masih ada yang yang menurut informasi bahwa ini adalah tanah pemerintah kota, separuh daripada kantor itu adalah pemerintah kota punya, bukan HKM Belindo. Hanya saja Pak Wali Tabe, saya panjang lebar ini saya heran Pelindo, saya kan sudah 50 lebih tahun, 52 tahun di pelelangan ini. Tidak pernah sekalipun Pelindo itu membuat kegiatan, apakah membuat infrastruktur di sana atau apa. Kenapa dia klaim itu langsung bahwa ini adalah APM? Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Ya mohon kiranya Pak Wali bagaimana caranya untuk dipastikan. Alhamdulillah belum dilaksanakan, tapi kami sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wali
siap membackup apa yang menjadi kepentingan kebutuhan dari teman-teman masyarakat TPI Pautere, baik itu dari sisi penguasaan aset maupun ke depan pembangunan TPI Pautere, insya Allah. Semoga Pak Wali sehat-sehat walafiat dapat merealisasikan apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah BBM juga, beliau ingin memfasilitasi untuk mempertemukan dengan stakeholder yang ada, baik dari kepolisian maupun dari Pertamina ataupun dari pemerintah kota sendiri. Pak, kalau Pautere sekarang itu kondisinya seperti apa, Pak? Memprihatinkan memang, Pak, ya? Sekarang Pautere dalam kondisi darurat. Jadi sudah sekian tahun ini, baik pemeliharaan apalagi pembangunan itu tidak ada. Tidak ada yang dihasilkan di sana retribusi, itu baik retribusi dari hasil perikanan maupun retribusi dari gedung-gedung yang ada di sana itu sama sekali tidak ada umpan baliknya, tidak ada sama sekali jawaban-jawaban perbaikan yang ada sampai pada hari ini. Jadi kalau tidak salah itu sekarang dikuasai oleh Pemprov Sulsel, Pak, ya? Asetnya, Pak, ya? Asetnya. Oh, tidak juga seperti itu. Jadi sejarah memang TPI Pautere itu pernah memang kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi di awal pembangunan tahun 92. Namun dengan sejalan dengan adanya aturan baru, yaitu pelabuhan perikanan adalah di bawah penguasaan pihak provinsi, tetapi kami dari masyarakat Kota Makassar lebih cenderung kalau pemerintah Kota Makassar yang mengelola TPI Pautere, karena sejak tahun 1955 itu sudah dikuasai oleh pemerintah Kota Makassar. Apa yang paling mendesak di sana? Jalanan yang sekarang ini jadi kubangan kerbau di sana itu, mau bilang apa, pemerintah kota juga akan berbuat, tetapi ada sanksi yang mungkin yang melakukan perbaikan itu atau pemeliharaan itu karena aturan yang mengikat. Kalau terkait dengan BBM keluhan nelayan sekarang katanya agak langka, ya, ada pembatasan. Ya. Sebenarnya ada wacana ke sana. Itu yang kami tidak terima karena nelayan itu sudah jelas pemakaiannya, baik jarak tempuhnya maupun durasi perjalanannya. Jadi nelayan itu kan tidak ada kepastian untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kadang-kadang nelayan itu menganggap bahwa ini sudah sekian mil, sekian pemakaiannya, tetapi karena mungkin rezeki agak lambat, dia harus keliling-keliling cari rezekinya dulu. Seperti itu. Namun saya katakan kembali bahwa nelayan itu tidak pernah memprotes soal harga. Yang penting ketersediaan bahan bakunya, BBM-nya. Tapi memang agak langka sekarang dirasakan. Alhamdulillah sampai saat ini Pertamina tetap mendukung kita karena dari sisi administrasi kami betul-betul mantapkan itu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan aturan. Jadi bahkan kami ditawari untuk ditambahkan jatah itu di TPI Pautere. Hanya saja ada wacana itu untuk mengurangi kebutuhan nelayan, itu yang saya tidak terima. Pak, kalau jumlah nelayan yang menggantungkan hidup di TPI Pautere seberapa banyak itu, Pak? Nelayan ada di Kota Makassar ini di atas 10.000. Tapi kami bukan saja dari Kota Makassar, ada dari kabupaten lain, ada dari Selayar, dari Pangkep, bahkan dari daerah Kalimantan juga masuk di Kota Makassar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.